Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua, teman-teman guru dimanapun teman-teman berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola atau mengakses menu kelas pada platform Merdeka Mengajar. Langkah-langkah untuk mengakses menu kelas pada platform Merdeka Mengajar ini, yang pertama Bapak Ibu buka terlebih dahulu Google Chrome-nya atau browser yang kita gunakan adalah Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu login, ciri login ini sudah aktif, terdapat nama kita. Login dengan menggunakan akun belajar, yaitu belajar ID. Nanti setelah login berhasil maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Terdapat informasi beranda pada login yang Bapak Ibu masuk. Ada 6 menu atau instrumen guru. Kemudian di bagian bawah ada tentang kurikulum Merdeka. Kemudian yang di bagian bawah lagi ada kelas. Di samping beranda ini ada kelas. Nah, di sini kita akan mengelola kelas ini. Klik yang kelas. Nah, di menu kelas ini berfungsi untuk mengelola kelas yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru semua, dimana pada pengelolaan kelas ini kita bisa menambahkan kelas, kemudian kita juga bisa menambah atau menghapus data murid, kemudian bisa merubah nama kelas, juga bisa menambah dan mencari asesmen dari laman kelas ini, kemudian juga bisa melihat hasil asesmen pada menu kelas ini. Di sini kita lihat ada kelas, ini kelas saya sudah tampil sebanyak 5 kelas. Nah, untuk menambahnya Bapak Ibu tinggal klik di bagian bawah ini yang tanda plus ini, tambah kelas. Ini sampai 7D ya kelasnya. Nanti kita tambahkan kelas dengan kelas baru, yaitu kelas 7E. Klik, kemudian kita tuliskan 7E. Kemudian pada tingkatan kelas kita pilih yang kelas 7. Tahun ajaran kita pilih yang 2022-2023, kemudian kita simpan. Nah, ketika kita simpan di sini ada dialog berhasil membuat kelas, mulai menambahkan murid ke kelas untuk mempermudah distribusi dan melihat hasil asesmen. Kita klik selesai jika tidak ingin membuat kelas atau membuat asesmen ini ke dalam kelas yang kita buat. Tetapi kita klik yang tambah murid ke kelas, karena kita dalam hal ini setelah membuat kelas akan memasukkan murid ke dalam kelas yang sudah kita buat. Klik. Nah, di sini daftar murid kelas 7E. Ini masih 0 Bapak Ibu semua, karena kita belum memasukkan murid atau siswa ke dalam kelas 7E yang kita buat ini. Nah, kita klik di bagian bawah ada tambah murid. Tambah murid. Nah, di dalam tambah murid ini ya, menambahkan murid ke dalam kelas yang kita buat ini ada dua macam. Kita bisa memasukkan atau menambahkan murid ke dalam kelas dengan menggunakan atau memasukkan NISN ke dalam bagian ini, dengan catatan NISN tersebut atau siswa tersebut sudah masuk ke dalam database dari sekolah yang kita tempati. Nah, kemudian yang kedua adalah masukkan data murid manual. Di sini selain dengan memasukkan otomatis NISN yang dimiliki oleh murid, kita juga bisa memasukkan siswa atau murid ke dalam kelas yang kita buat dengan secara manual. Klik tanda plus. Nah, kemudian kita ketikkan nama lengkap di sini. Nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan NISN. Jadi ada tiga bagian yang harus kita isikan untuk memasukkan siswa ke kelas yang kita buat. Yang pertama, misal kita masukkan siswa atau murid dengan nama
misal Ardi Budiman. Ardi Budiman misal tanggal lahirnya 09/07 tahun 2006 misal. Kemudian lisennya misal 006 sekian. Ya, tuliskan lisennya, kemudian di bagian bawah ada tambah murid. Klik tambah murid. Nah, maka nama Ardi Budiman ini akan masuk ke dalam kelas 7E yang sudah kita buat di sini. Ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan lagi siswa yang lain atau murid yang lain dengan cara yang sama. Klik tanda plus, kemudian masukkan nama, misal Bobi Ardiansah, tanggal lahir 21/10 misal 2007, lisennya 007 sekian. Kemudian tambahkan murid. Nah, di sini Bobi Ardiansah juga masuk ke dalam kelas 7E yang sudah kita buat. Nah, jangan lupa simpan Bapak Ibu, klik yang ini simpan. Nah, ini maka akan ada 2 murid di dalam kelas 7E yang sudah kita buat di sini, yaitu Ardi Budiman dan Bobi Ardiansah. Nah, untuk menghapus data murid, ya, data murid seperti ini, misal kita ingin menghapus, maka kita tinggal arahkan ke sini ke bagian titik 3 ini, ya, ini. Kemudian kita klik hapus murid. Kalau kita ingin mengeditnya, tinggal klik yang ubah data, ya, seperti ini. Ini untuk mengedit. Kemudian untuk menghapus kita klik, kemudian klik tanda atau pilihan hapus murid. Ada konfirmasi, hapus murid dari kelas. Ini pilih batalkan jika tidak ingin dihapus. Klik hapus jika ingin dihapus, maka data tadi akan terhapus atau murid tadi akan terhapus. Kemudian selanjutnya kita juga bisa merubah di sini. Kita perhatikan hasilnya kelas 7E tahun 2022-2023 terdapat 1 murid, ya, gitu. Kemudian di sini kelas 7E kita bisa merubah kelas ini dengan kelas yang lain, misal kelas 7F, maka kita klik tanda pensil ini. Nah, ini kemudian diganti dengan 7G misalnya, simpan, ya, maka otomatis akan tersimpan dan terganti dengan nama kelas baru yang sudah kita ketikkan. Kemudian di sini ada keterangan belum ada asesmen. Kita bisa mencari asesmen ini, klik cari asesmen. Nah, di sini kita cari, terapkan. Ini. Karena belum ada asesmen, maka di sini yang kelas 7 dia tadi tidak memperoleh asesmen. Nah, ketika sudah ada asesmen pada kelas tersebut, maka dia akan tampil pada halaman kelas tersebut, pada halaman kelas yang 7G ini, gitu. Nah, kemudian nanti akan kita bisa melihat asesmen terhadap kelas 7G ini, apakah siswanya atau muridnya sudah mengerjakan semua ataukah belum, ataukah sebagian dan yang lainnya, ataukah ada siswa yang belum mengerjakan, akan terdeteksi dari asesmen yang ada pada kelas ini. Dan yang terakhir nanti akan guru akan mampu melihat hasil daripada nilai yang diperoleh oleh siswa pada pengerjaan asesmen yang sudah dilakukan oleh murid yang terdapat pada kelas ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai di sini pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.